Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana jalan atau cara hidup yang harus kita jalani untuk menerima pujian dari Allah. Saudara, hidup kita singkat dan hidup kita hanya sekali. Dan setiap kita pasti akan mengakhiri kehidupan kita. Setelah kita mengakhiri kehidupan kita, setiap kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Setiap kita akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan cara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Saat ini saudara, kalau saudara membayangkan, kalau kita membayangkan, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita akan menerima pujian dari Tuhan? Ataukah kita akan menerima malah tuntutan atas cara kehidupan yang kita jalani di hidup kita di dunia ini? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Mari kita renungkan bersama kehidupan kita yang singkat dan sementara ini, kita jalani dengan cara yang benar sehingga nanti kita akan menerima pujian dari Allah saat kita menghadap Dia. Bagaimana caranya supaya kita menerima pujian dari Tuhan saat kita menghadap Dia? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara akan memahami maksud firman Tuhan, bagaimana cara menjalani hidup dengan benar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah.
Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan di Korintus bagaimana seseorang anak Tuhan akan menerima pujian dari Allah saat mereka akan mempertanggungjawabkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Di kalimat terakhir dikatakan di ayat 5 saudara, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sekali lagi, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi ada yang dijelaskan oleh Paulus sebelumnya, sehingga pada akhirnya atas apa yang dia jelaskan itu saudara, kalau itu dilaksanakan, kalau itu dilakukan, maka kita akan menerima pujian dari Allah. Jadi bagaimana supaya kita menerima pujian dari Allah saudara? Saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya, mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang Paulus ajarkan di dalam teks firman Tuhan ini. Itu yang saya ingin kita renungkan satu persatu saudara. Ada 3 prinsip yang perlu kita pahami. Saya akan membacakan kembali. Ayat 1 Paulus berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi Paulus menegaskan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Itu yang dia tegaskan di ayat 1. Lalu kemudian di ayat kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, dalam kehidupan Paulus khususnya yang dia jelaskan di sini, yang dituntut dari situ adalah bahwa dia dapat dipercayai. Artinya saudara, yang ditegaskan oleh Paulus sebagai prinsip firman Allah di sini bahwa untuk menerima pujian dari Allah, maka kita harus dapat dipercayai dalam bidang kita masing-masing. Di mana di sini Paulus sebagai hamba Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi dalam bidang kita masing-masing? Apakah kita sebagai pribadi atau sebagai orang yang dapat dipercayai? Karena dikatakan ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam bidang kita masing-masing, dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, apakah saudara tergolong orang yang dapat dipercayai? Karena dengan dapat dipercayailah, maka pada akhirnya dikatakan maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Siapa maksudnya? Orang yang dapat dipercayai. Dan Paulus saudara menegaskan langkah-langkah yang dia tempuh untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Yang saya rindu kita belajar adalah prinsip-prinsip dari ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus di sini. Supaya kita pun dalam bidang kita masing-masing, di dunia kerja kita, di dalam bisnis kita, di tengah keluarga kita, kita dapat dipercayai. Maka prinsip pertama yang diajarkan oleh Paulus ayat 3, bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Singkatnya saudara, Paulus menegaskan bahwa untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai, dia hidup tidak berdasarkan penilaian orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Paulus menegaskan bahwa dia hidup bukan berdasarkan penilaian orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain. Pendapat orang lain penting? Penting untuk jadi bahan pertimbangan bagi kita. Kalau ada orang yang mungkin membicarakan saudara tentang kehidupan saudara, penting untuk kita ketahui apa yang dia bicarakan, penting untuk jadi perbandingan. Tetapi kita hidup bukan ditentukan oleh itu. Paulus juga berkata bukan tidak penting sama sekali, tetapi sedikit sekali artinya. Artinya kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang. Tetapi saudara, pada faktanya
Kalau kita perhatikan manusia di zaman ini, seberapa banyak yang bisa saudara lihat cara hidup mereka ditentukan oleh apa kata orang. Baik di dunia sosial, media sosial, baik di dunia nyata saudara, semuanya sebagian besar sudah mulai kecenderungannya hidup berdasarkan apa kata orang. Di media sosial supaya banyak pengikut, orang makin aneh, makin diminati. Jadi bagaimana dia tergantung minat orang lain. Jadi seperti apa dia tergantung minat orang lain. Karena makin diminati, seperti apa yang makin diminati, orang itu akan semakin seperti itu. Jadi hidupnya ditentukan oleh orang lain. Dan seberapa juga dalam kehidupan kita bertindak, kita mengambil keputusan, kita berbuat, itu didasari oleh apa kata orang lain. Bayangkan saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa kata orang lain, maka kita bukanlah orang yang akan menerima pujian dari Allah, tetapi menerima pujian dari orang lain. Dan pujian dari orang lain itu sifatnya sementara, sifatnya tidak kekal. Sedangkan yang diharapkan adalah, sekali lagi ayat 5 bagian terakhir dikatakan, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Yang diharapkan adalah pujian dari Allah, bukan pujian manusia. Pujian manusia sementara dan pujian manusia seringkali sandiwara. Itu sebabnya hiduplah bukan berdasarkan apa kata orang lain. Penampilan saudara bukan berdasarkan apa kata orang lain. Gaya hidup saudara juga bukan berdasarkan apa kata orang lain. Mungkin saat ini saudara, ini waktunya kita mengoreksi diri, melihat ke dalam diri kita. Apakah kita hidup selama ini berdasarkan apa kata orang lain atau tidak? Itu yang pertama. Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Jadi bukan oleh kata orang lain aku hidup. Dan yang kedua, masih ayat 3 bagian B saudara, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Bahkan Paulus menegaskan bahwa dia hidup bukan berdasarkan penilaiannya sendiri, bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan, karena dia berkata aku tidak sadar akan sesuatu. Kenapa tidak hidup berdasarkan penilaian diri sendiri? Karena standar diri kita, penilaian diri kita, pemahaman diri kita itu banyak yang salah saudara. Banyak yang sudah rusak oleh kondisi, oleh karena lingkungan, oleh karena pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita pikir baik, padahal pada faktanya bukan itu yang baik, maka kita tidak akan menjadi orang yang akan menerima pujian dari Allah di hadapannya nanti. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita pikir benar, padahal kata benar yang kita pahami sendiri itu sebenarnya sudah sangat tercemar, maka kalau kita hidup berdasarkan itu, kita tidak akan menerima pujian dari Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak hidup berdasarkan penilaian diriku sendiri. Nah sekarang berdasarkan apa? Kalau berdasarkan kata orang lain juga tidak, berdasarkan penilaian diri juga tidak, pemahaman diri juga tidak. Jadi berdasarkan apa? Kita melihat saudara, ayat yang keempat, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi Paulus hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan kebenaran Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang dia pikir benar, tapi dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Dia berkata, dialah yang menilai aku, dialah yang menghakimi aku. Maka kalimat terakhir ayat yang kelima, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau orang itu hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan penilaian Tuhan, maka orang itu akan menerima pujian dari Allah. Hari ini pun saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan,
maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima pujian dari Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana supaya kelak kita menerima pujian dari Allah. Hidup ini sebentar, hidup ini sekali saja. Dan satu saat kita akan mengakhiri semua. Biarlah saat kita mengakhiri semua, saudara, kita akan menerima pujian dari Allah. Dan pujian dari Allah kita terima bukan berdasarkan keberhasilan saudara, keberhasilan ekonomi saudara, bisnis saudara, dan sebagainya. Tetapi pujian dari Allah akan datang kepada orang yang tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain, kepada orang yang tidak hidup berdasarkan apa yang dia pikir benar, tetapi pujian itu akan datang kepada orang yang membuat Tuhan yang menentukan dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita akan menjalani kembali hari yang baru. Biarlah di hari yang baru ini dan di sepanjang kehidupan kita ke depan, kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang kita pikir benar, tetapi marilah kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menerima pujian dari Allah kelak ketika kita menghadap Dia. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita akan menjalani sepanjang hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini di sepanjang hidup saudara hari ini. Dan sebelum sebentar lagi kita berdoa, saudara, buat komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Dan mari raih janji firman Tuhan bahwa kelak kita akan menerima pujian dari Allah. Tuhan memberkati saudara, jalani hari ini dengan bersukacita dan bersemangat saudara, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama. Sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan
anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak, kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka.
dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.